warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari Zebua. Saya dari kelas 4C, Prodi S1 Farmasi di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi. Lemak tidak larut dalam air, berarti lemak juga tidak larut dalam plasma darah. Metabolisme lemak terbagi menjadi 4, yaitu pertama kolesterol, dan yang kedua trigliserida, dan yang ketiga fosfolipid, yang keempat asam lemak bebas. Baiklah, kolesterol lemak adalah yang terdapat di dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Namun, apabila kadar kolesterol dalam darah berlebihan, maka bisa mengakibatkan penyakit, termasuk penyakit jantung, koroner, dan stroke. Fungsi kolesterol, yang pertama, sintesa membran sel, dan yang kedua, sintesa hormon steroid, dan yang ketiga, sintesa asam empedu, dan yang keempat, ada sintesa vitamin D. Di sini ada arteriosklerosis. Yang pertama, jika kadar kolesterol tinggi dalam darah, endapan lipid yang disebut pada ateroma atau endapan kolesterol. Dan yang kedua ada Ca juga mengendap bersama atau plak kalsifikasi. Dan yang ketiga, kedua proses di atas menyebabkan arteri menjadi sangat keras atau arteriosklerosis. Dan yang keempat, akibatnya pembuluh darah menebal, mengeras, dan menyempit. Dan yang kelima ada dinding vaskuler arteriosklerosis kasar atau menyebabkan trombus dan emboli. Yang keenam ada efek darah tinggi, dan yang ketujuh ada jantung koroner. Gliserida terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu triglycerida. Pertama ada ester antara 3 asam lemak dengan gliserol. Fungsinya sebagai simpanan energi. Dan fosfolipid ada lipid yang mengandung gugus fosfat. Fungsinya sebagai komponen penyusun membran sel. Beberapa peran biologi dalam lipid atau lemak. Yang pertama, sebagai komponen struktur membran, dan yang kedua, sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad, dan yang ketiga, sebagai bentuk energi cadangan, dan yang keempat ada sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan, dan yang kelima, sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Di sini ada sumber lemak terdiri atas endogen dan eksogen. Yang pertama ada endogen, disintesis oleh tubuh sendiri dari asetil CoA. Sumber asetil CoA terbesar adalah dari glukosa. Contohnya asal beta oksida lemak. Dan di sini ada eksogen dari makanan atau lemak hewani dan nabati. Contohnya ada daging, kuning telur, otak, dan usus. Baiklah, di sini juga ada metabolisme endogen lipid. Di sini saya ada gambar yang nanti saya itu kan.
TG dan kolesterol yang disekresi oleh hepar akan menjadi lipoprotein PLDL yang nantinya akan dihidrolisi oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL, dan IDL akan dihidrolisi juga menjadi LDL yang mudah mengalami oksidasi dan dimakan oleh makrofag menjadi sel busa atau foam cell. Di sini juga ada metabolisme eksogen lipid. Nanti di sini ada gambar. Makanan mengandung kolesterol dan TG yang nantinya akan diubah menjadi kilomikron bersama dengan substansi lain dan dibawa ke hepar. Dan di dalam hepar kilomikron akan dipecah di mana TG akan dihidrolisis untuk disimpan menjadi adiposa atau untuk disekresi kembali ke dalam tubuh. Pengaruh diet terdapat lemak darah. Yang pertama ada faktor genetika sangat penting, dan yang kedua ada diet lemak tak jenuh menurunkan lemak jahat, dan yang ketiga sukrosa dan fruktosa meningkatkan trigliserida darah, dan yang keempat palmitat menghambat kolesterol menjadi asam empedu. Dan ada gaya hidup berpengaruh pada kolesterol serum. Yang pertama merokok, dan yang kedua obesitas abdomen, yang ketiga ada kurang gerak, yang keempat kurang air putih, yang kelima oksidasi lemak meningkat, yaitu seperti stres, kopi, rokok, frekuensi makan alkohol, dan yang keenam ada wanita promenopause, HDL meningkat. Berdasarkan susunan kimia lipoprotein atau partikel lemak dan protein. 1. Kilomikron. Yang pertama ada berasal dari usus, yang kedua ringan, protein sedikit, dan yang ketiga banyak mengandung TG, yang keempat warna serum keruh, dan yang kelima pemeriksaan kimia lemak harus puasa 12 jam, dan yang keenam patologi pada hiperlipidemia, dan yang kedua ada PLDL, yaitu very low density lipoprotein. Yang pertama ada pengangkut TG dari hati ke jaringan ekstrahepatik, yang kedua dibentuk di sel parenkim di hati, dan yang ketiga mengandung kolesterol fosfolipida dan protein. Yang keempat ada lipoprotein lipase menghidrolisis TG dari PLDL atau asam lemak. Yang kelima ada TG jaringan ekstrahepatik atau oksidasi. Yang keenam ada jaringan lemak atau esterifikasi atau ditimbun. Dan yang ketujuh ada gangguan sintesa PLDL berakibat penumpukan asam lemak di hati, pelemakan di hati atau fatty liver. Dan yang ketiga ada IDL atau intermediate density lipoprotein. Yang pertama bentuk peralihan PLDL dalam proses katabolisme menjadi LDL, dan yang kedua ada LDL sulit dideteksi dalam serum atau plasma karena berasal dalam sirkulasi, dan yang ketiga ada jumlahnya meningkat pada keadaan gangguan katabolisme IDL menjadi LDL, dan yang keempat ada LDL low density lipoprotein. Yang pertama ada pergerakan menuju perifer, dan yang kedua ada di perifer kolesterol ditinggal pada lapisan pembuluh darah, dan yang ketiga membawa kolesterol jahat. Yang keempat jenis protein apoprotein B. Yang kelima ada normal kurang 150 mg atau DL. Yang kelima ada HDL high density lipoprotein. Yang pertama ada lebih berat, yang kedua gerakan menuju hepar, yang ketiga fungsi utama HDL mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan perifer ke hati untuk kemudian diekskresi disebut reverse kolesterol transport. Dan yang keempat ada disebut kolesterol baik. Yang kelima jenis protein apoprotein A. Enzim transport lipid atau lemak.
Yang pertama LPL, lipoprotein lipase, fungsi transport lipid keluar dari pembuluh darah. Dan yang kedua KPT, carnitin palmitoyl transferase, fungsi transport asam lemak pada membran mitokondria. Dan yang ketiga ada lipoprotein masuk keluar sel menggunakan teknik endositosis, eksositosis. Dan yang terakhir transportasi lemak. HDL NASCAN berasal dari hati dan usus harus yang miskin kolesterol. HDL NASCAN mengambil kolesterol bebas dari makrofag dengan bantuan adenosin triphosphate binding cassette transport 1 ABC dan menjadi HDL dewasa. Kolesterol bebas yang di bawah HDL akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester dan dibawa ke hati melalui 2 jalur. Jalur pertama langsung dibawa ke heper dan jalur kedua melalui PLDL dan LDL. Ya, segitulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.